Baik, di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang himpunan bilangan-bilangan. Kemarin kita sudah mempelajari tentang himpunan bilangan asli, kemudian kita sudah mempelajari tentang himpunan bilangan bulat, kemudian kita mempelajari tentang himpunan bilangan rasional, himpunan bilangan real, dan himpunan bilangan kompleks. Nah, pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari tentang himpunan bilangan real, disertai dengan operasi penjumlahan dan perkalian, yang nantinya operasi penjumlahan dan perkalian di sini memenuhi 3 sifat. Ada sifat aljabar. Sifat aljabar di sini nanti akan kita pelajari, ada sifat komutatif, asosiatif, distributif, terdapat elemen identitas, kemudian dengan inverse. Nah, kemudian sifat yang kedua itu adalah sifat urutan, di mana nanti akan kita pelajari sifat urutan di sini ada sifat ekonomi, baru transitif, kemudian ada sifat penjumlahan, dan ada sifat perkalian. Kemudian kita juga akan mempelajari sifat ketiga pada bilangan real, yaitu sifat kelengkapan, yang maksudnya adalah bahwa bilangan real itu merupakan garis yang tak berlubang. Maksudnya di sini, bilangan real atau garis bilangan real itu dapat direpresentasikan sebagai garis. Jadi setiap titik pada bilangan real itu dapat menyatakan garis bilangan. Nah, pertanyaannya, apakah bilangan rasional tidak bisa dinyatakan dalam bentuk garis? Bisa dinyatakan dalam bentuk garis, hanya saja dia banyak lubangnya. Intinya seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu sifat-sifat dalam bilangan real. Nah, himpunan bilangan real yang tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian tadi, itulah yang kita sebut sebagai sistem bilangan real. Nah, di sini kita akan mempelajari yang pertama itu adalah sifat aljabar. Nah, di sini sifat aljabar di sini memenuhi ketika kita mengambil sembarang 3 bilangan, yaitu sebut saja X, Y, Z, anggota bilangan real, maka dia akan selalu berlaku. Yang pertama adalah sifat komutatif, di mana sifat komutatif di sini berbunyi jika kita mengambil 2 buah bilangan secara sembarang dan kedua bilangan tersebut adalah anggota bilangan real, maka dia berlaku sifat komutatif penjumlahan dan perkalian, yaitu X tambah Y sama dengan Y tambah X, dan X kali Y sama dengan Y kali X. Nah, sebagai contoh, misalnya kita ambil X-nya adalah min 2 anggota bilangan real ya. Kemudian Y-nya kita ambil adalah 3 anggota bilangan real ya. Nah, kita coba X tambah Y itu kan sama dengan min 2 ditambah 3. Min 2 tambah 3 hasilnya adalah 1. Y tambah X itu adalah 3 tambah min 2. 3 tambah min 2 hasilnya adalah 1. Nah, ternyata hasilnya sama. Ini mengatakan bahwa X tambah Y sama dengan Y tambah X. Nah, sama halnya dengan X kali Y sama dengan Y kali X. Kita coba saja, X kali Y itu kan berarti sama dengan min 2 kali 3. Artinya sama dengan min 6. Y kali X itu sama dengan 3 kali min 2. Artinya sama dengan negatif 6. Nah, nilainya juga sama. Nah, ini mengatakan bahwa X kali Y itu sama dengan Y kali X. Sifat komutatif. Nah, sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif. Nah, sifat asosiatif di sini ini mengatakan bahwa ketika kita mengambil sembarang bilangan, 3 buah bilangan yaitu X, Y, Z, maka dia berlaku sifat asosiatif yang pertama, yaitu X tambah Y tambah Z itu sama dengan X ditambah Y ditambah Z. Dan dia juga berlaku sifat asosiatif perkalian, yaitu X kali Y kali Z itu sama dengan X kali Y dikali Z. Misalnya, contoh, kita ambil
X-nya adalah, misalnya adalah min 3. Min 3 anggota bilangan real ya. Kemudian kita ambil Y-nya adalah min 4. Min 4 tidak anggota bilangan real. Dan Z-nya kita ambil misalnya adalah 5. 5 juga anggota bilangan real ya. Nah, berarti kita buktikan X ditambah Y tambah Z, berarti itu kan sama dengan X-nya min 3, kita tambah dengan min 4 ditambah 5. Sama dengan min 3 ditambah min 4 tambah 5, 1. Min 3 tambah 1, min 2. Baru X tambah Y, kita tambah dengan Z. Berarti sama dengan min 3 ditambah min 4, kita tambah dengan 5. Berarti hasilnya min 3 tambah min 4, min 7, kita tambah dengan 5, min 2. Oh, hasilnya sama. Berarti ini membuktikan bahwa X ditambah Y tambah Z, itu nilainya sama dengan X tambah Y, kita tambah dengan Z. Sifat asosiatif terbukti ya. Baru begitu pula kalau kita membuktikan sifat asosiatif pada perkalian. Kita coba saja. X kali Y kali Z, itu kan berarti sama dengan min 3 kita kalikan Y-nya adalah min 4, kita kalikan Z-nya adalah 5. Berarti sama dengan min 3 dikali min 20. Hasilnya adalah 60. Kita cari kemudian X kali Y, kita kali dengan Z. Ini sama dengan min 3 kita kalikan dengan min 4, kita kalikan dengan 5. Hasilnya adalah 12 kali 5. Hasilnya 60. Nilainya sama. Berarti ini membuktikan X kali Y kita kali dengan Z sama dengan X kali Y kali Z. Itu sifat asosiatif. Nah, sifat yang ketiga yaitu sifat distributif. Nah, sifat distributif di sini dia mengatakan bahwa X kali Y tambah Z itu akan sama dengan X kali Y ditambah X kali Z. Nah, sebagai contoh, tadi misalnya kita ambil X-nya adalah min 3, Y-nya min 4, dan Z-nya adalah 5. Kita masukkan saja X kali Y tambah Z berarti sama saja dengan min 3 kita kali dengan min 4 tambah 5. Berarti sama dengan min 3 dikali 1. Berarti hasilnya min 3. Baru yang kedua, X kali Y ditambah X kali Z. Berarti sama dengan min 3 kali min 4 ditambah min 3 kali min 5. Ya. Min 3 kali 5. Berarti sama dengan min 3 kali min 4 adalah 12 ditambah min 3 kali 5, min 15. Hasilnya min 3. Sama ya, terbukti bahwa X kali Y tambah Z itu sama dengan XY ditambah XZ. Nah, itu sifat distributif. Nah, sifat yang keempat yaitu terdapat elemen identitas. Elemen identitas yaitu yang dimaksud dengan elemen identitas ini adalah ketika kita menjumlahkan, kalau elemen identitas penjumlahan, ketika kita menjumlahkan elemen identitas terhadap suatu bilangan, itu hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, sama dengan elemen identitas pada perkalian. Ketika kita mengalihkan suatu bilangan dengan elemen identitas, itu adalah hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, elemen identitas pada penjumlahan itu adalah 0. Jadi terdapat 0 anggota bilangan real, 0 anggota bilangan real, sehingga berlaku X tambah 0 itu sama dengan 0 tambah X sama dengan X. Kita coba saja X sama dengan 5. 5 tambah 0 itu akan sama nilainya dengan 0 tambah 5 sama dengan 5. Benar kan? Ya, benar. 5 kan anggota bilangan real. Nah, sama elemen identitas pada perkalian, yaitu 1. 1 itu adalah elemen identitas pada perkalian. Yaitu berlaku X kali 1 nilainya akan sama dengan 1 kali X sama dengan 1. Ketika kita ngambil X sama dengan 5, 5 kan juga anggota bilangan real ya. 5 kali 1, 5.
sama dengan 1 kali 5, 5, sama dengan 5. Benar ya? Oke. Nah, sifat yang kelima, yaitu sifat terdapat unsur balikan atau inverse. Nah, sama seperti elemen identitas. Kalau elemen identitas, tadi kan ada dua ya, elemen identitas penjumlahan dan elemen identitas perkalian. Nah, unsur balikan atau inverse juga ada dua. Ada unsur balikan atau inverse pada penjumlahan, dan ada unsur balikan atau inverse pada perkalian. Nah, kalau unsur balikan, itu maksudnya adalah suatu bilangan apabila dioperasikan dengan inverse-nya, itu hasilnya adalah elemen identitas. Seperti itu. Berarti kalau dia inverse penjumlahan, berarti suatu bilangan jika ditambahkan dengan inverse-nya, itu hasilnya adalah elemen identitas penjumlahan, yaitu 0. Nah, kalau misalnya inverse pada perkalian, berarti suatu bilangan dikalikan dengan inverse-nya, itu adalah elemen identitas pada perkalian, yaitu 1. Nah, apa sih unsur balikan atau inverse pada penjumlahan dan perkalian? Nah, setiap bilangan real X mempunyai balikan atau inverse penjumlahan atau aditif, yaitu negatif X. Sehingga X ditambah negatif X sama dengan 0. Berarti kita coba saja. Kita ambil X-nya misalnya adalah 4. Berarti inverse-nya, inverse penjumlahannya, yaitu negatif X, yaitu negatif 4. Kita jumlahkan 4 ditambah negatif 4, hasilnya 0. Terbukti ya? Kalau kita ambil X-nya adalah negatif 3, maka inverse-nya adalah 3. Negatif 3 tambah 3, 0. Elemen identitas pada penjumlahan. Nah, sama. Setiap bilangan real X tidak boleh sama dengan 0, mempunyai balikan perkalian atau inverse perkalian, yaitu 1 per X, atau X pangkat negatif 1. Nah, kenapa dia tidak boleh sama dengan 0? Karena ketika dia sama dengan 0, di sini menjadi tak terdefinisi ya. Nah, sehingga dia memenuhi X dikali 1 per X itu sama dengan 1. Yaitu elemen identitas pada perkalian. Kita ambil misalnya X-nya adalah 3. Ya, 3. 3 ini anggota bilangan real ya. Kita masukkan 3 kali 1 per 3, itu sama dengan 1 kan? Ya, terbukti. Ya. Ini sifat aljabar pada sistem bilangan real. Nah, sifat selanjutnya yaitu sifat urutan. Nah, namun sebelum kita mempelajari tentang urutan, kita tahu bahwa himpunan bilangan real itu terdiri atas 3 bagian atau 3 himpunan bagian yang tidak kosong dan saling asing. Yaitu itu adalah himpunan semua bilangan real positif yang pertama, baru yaitu yang kedua adalah himpunan 0 yang artinya 0 sebagai satu-satunya anggota, baru yang ketiga adalah himpunan semua bilangan real negatif. Nah, dapat kita definisikan atau dapat kita tunjukkan bahwa kalau bilangan positif itu berarti lebih dari 0. Kalau dia bilangan negatif, berarti dia kurang dari 0. Berarti dapat kita katakan bahwa bilangan X itu positif jika dan hanya jika X-nya lebih besar dari 0. Dan bilangan X itu dikatakan negatif jika dan hanya jika X-nya kurang dari 0. Nah, setelah kita mempunyai himpunan bilangan real beserta operasinya, maka kita akan mempelajari tadi yang itu sifat urutan pada bilangan real. Nah, apa sih definisinya? Nah, definisi urutan di sini adalah untuk setiap XY anggota bilangan real, XY-nya ini adalah bilangan anggota bilangan real, X dikatakan kurang dari Y, dinotasikan dengan X kurang dari Y, jika dan hanya jika Y dikurang X bilangan positif. Kalau bilangan positif berarti sama saja dengan mengatakan Y kurang X itu harus lebih besar dari 0. Nah, secara matematis dia ditulis
Untuk setiap X, Y anggota bilangan real, X dikatakan kurang dari Y jika dan hanya jika Y dikurang X itu adalah bilangan positif. Nah, bentar ya. Oh iya. Ya. Oke. Nah, di sini berarti kalau Ibu berikan contoh misalnya 2 dikatakan kurang dari 5 jika dan hanya jika sesuai definisi X dikatakan kurang dari Y jika dan hanya jika Y kurang X bilangan positif. Nah, berarti 2 dikatakan kurang dari 5 jika dan hanya jika 5 dikurangi 2 itu hasilnya adalah bilangan positif. Nah, 5 kurang 2 kan 3. 3 kan lebih besar dari 0. Berarti benar 2 kurang 5. Nah, bagaimana jika, tadi kan kita mengatakan kalau bilangan X dikatakan kurang dari Y. Bagaimana jika bilangan X dikatakan lebih dari Y? Nah, kita menulis bilangan X dikatakan lebih dari Y dinotasikan X lebih besar dari Y jika Y-nya itu adalah kurang dari X. Nah, sebagai contohnya misalnya adalah 3 itu kan lebih besar dari min 1. Nah, kenapa 3 lebih besar dari min 1? Nah, 3 lebih besar dari min 1 jika min 1 kurang dari 3. Dan ini jika dan hanya jika sesuai definisi tadi, kita buktikan. 3 dikurang negatif 1 itu adalah hasilnya 3 tambah 1, 4 ya. 4 kan lebih besar dari 0. Makanya dia dikatakan 3 min 1 kurang dari 3, yang artinya 3 lebih besar dari min 1. Nah, hal ini juga berlaku jika nanti X kurang dari sama dengan Y, kurang dari sama dengan Y, berarti kita tulis X kurang dari sama dengan Y, seperti ini. Ini artinya kurang dari sama dengan. Jika X lebih besar sama dengan Y, berarti ditulis X lebih besar sama dengan Y. Nah, jika kita menemukan misalnya ada X kurang dari sama dengan Y, kurang dari sama dengan Z, ini sama saja atau ekuivalen dengan mengatakan X kurang dari Y dan Y itu kurang dari sama dengan Z. Jadi kalimat kata penghubungnya adalah dan. Yang artinya Y di sini itu berada di antara X dan Z. Nah, di sini ada beberapa sifat yang melekat pada urutan bilangan. Nah, akan kita bahas satu persatu. Nah, sifat yang pertama itu adalah sifat trikotomi. Yang maksudnya di sini adalah ketika kita mengambil sembarang bilangan, yaitu misalnya bilangan X, Y, Z, nah itu maka dia akan berlaku salah satu dari X kurang Y, X sama dengan Y, atau X lebih besar dari Y. Itu sifat trikotomi. Untuk sembarang X kurang X, Y anggota R itu selalu berlaku tepat satu X kurang dari Y, X sama dengan Y, atau X lebih besar dari Y. Nah, contoh, kamu misalnya mengambil X-nya adalah min 4. Y-nya misalnya ambilnya 5. Nah, ini kan selalu berlaku min
min 4 ini kan lebih kecil dari 5, berarti min 4 kurang dari 5. Dia hanya memenuhi 1. Nanti nggak bisa kita mengatakan min 4 sama dengan 5. Dia hanya memenuhi tepat 1 saja. Seperti itu. Itu sifat trikotomi. Nah, sifat yang kedua yaitu sifat transitif. Sifat ketransitifan di sini berlaku, yang maksudnya di sini jika kita mengambil X, Y, Z, anggota bilangan real, jika X kurang dari Y dan Y kurang dari Z, maka sama saja dan mengatakan X di sini kurang dari Z. Nah, sama seperti tadi. Jika X kurang dari Y, jika min 4 kurang dari 5, dan 5 kurang dari 7, maka sama saja dan mengatakan 5 kurang dari 7, maka sama saja mengatakan min 4 itu kurang dari 7. Itu sifat ketransitifan. Nah, sifat yang ketiga yaitu sifat penambahan. Jadi jika X kurang dari Y, maka ketika kedua ruasnya sama-sama ditambah Z, maka tandanya itu masih sama kurang dari. Jadi jika X kurang dari Y, maka sama saja dan mengatakan X tambah Z itu kurang dari Y tambah Z. Dia tetap kurang dari. Nah, sifat yang keempat yaitu sifat perkalian. Nah, di sifat perkalian, jika X kurang dari Y dan Z-nya itu adalah positif, maka ketika kita kalikan kedua ruas dengan Z, tandanya tetap, yaitu XZ tetap kurang dari Y kali Z. Nah, bagaimana jika Z-nya kurang negatif atau kurang dari 0? Maka tandanya berubah menjadi positif, seperti itu. Nah, sebagai contoh, misalnya kita ambil XY-nya tadi adalah min 4 kurang dari 5 ya. Nah, kemudian kedua ruas kita kalikan dengan 2, berarti min 8 tetap kurang dari sama dengan 10. Ketika kita kalikan dengan negatif 2, berarti 8 di sini 10, negatif 10, ternyata 8 lebih besar dari min 10. Ini membuktikan yang ini. Nah, setelah kita mengetahui definisi urutan bilangan, maka otomatis kita dapat mengurutkan bilangan-bilangan dan menyatakannya dalam suatu garis bilangan. Nah, hal ini berarti bahwa garis bilangan muncul setelah adanya urutan bilangan. Nah, secara geometris, sistem bilangan real itu kita dapat nyatakan dalam garis bilangan. Dapat kita nyatakan dalam garis bilangan atau garis lurus. Nah, mula-mula kita ambil sembarang titik dan dipasangkan dengan bilangan 0. Jadi, mula-mula kita ambil sembarang titik, kita pasangkan dengan 0. Kemudian, titik inilah nanti kita sebut sebagai titik asal atau titik origin, yaitu titik 0. Nah, pada kedua sisinya dari 0 itu dibuat skala yang sama seperti ini. Nah, dan kita sepakati bahwa arah positif itu di sebelah kanan. Ini arah positif itu di sebelah kanan. Dan arah negatif itu sebelah kiri dari 0. Nah, selanjutnya bilangan positif itu dapat dipasangkan dengan titik-titik tadi yang setiap segmennya itu sama. 1, 2, 3, 4. Di sini juga negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah, dan demikian kita dapat menentukan lokasi untuk bilangan akar 2. Nah, akar 2 itu kan berarti 1,4. Oh, berarti dia sekitar sini. Kemudian setengah. Oh, setengah berarti di sini. Kemudian min 3/4 misalnya. Oh, min 3/4 berarti di sebelah kiri dari 0. Berarti di sini. Seperti itu. Jadi di sebelah kanan dari 0 atau lebih besar dari 0 itu kita katakan positif. Di sebelah kiri dari 0 atau kurang dari 0 kita katakan negatif ya. Nah, dengan cara ini, maka setiap bilangan real itu menentukan tepat satu titik pada garis bilangan. Dan sebaliknya, setiap titik pada garis itu menentukan satu bilangan real.
Oleh karena itu, garis bilangan itu kita sebut sebagai garis bilangan real. Nah, bagian terkecil dari garis bilangan itulah yang kita sebut dengan selang. Nah, nanti akan kita bahas secara lebih detail tentang selang. Selang, himpunan bagian dari bilangan real ya. Nah, sebelum masuk ke selang, kita bahas dulu tentang pertidaksamaan dan nilai mutlak. Nah, yang pertama kita akan bahas di sini adalah pertidaksamaan terlebih dahulu. Nah, sebelum masuk ke pertidaksamaan, kalian harus tahu perbedaan antara pertidaksamaan dengan ketaksamaan. Seperti itu. Dan perbedaan antara persamaan dan pertidaksamaan, intinya juga gitu ya. Nah, kalau misalnya kedua-duanya bilangan seperti ini kita sebut dengan ketaksamaan. Apakah tandanya harus 2 kurang dari 4? Tidak. 2 lebih besar dari 0 juga ketaksamaan. 2 tidak sama dengan 1 juga ketaksamaan. Nah, ketika kita membahas di sini 2x kurang dari 4, itu kita sebut dengan pertidaksamaan. Nah, ketika kita bandingkan antara 2 kurang dari 4 dengan 2x kurang dari 4, itu apa sih perbedaan antara ketaksamaan dan pertidaksamaan? Ya, perbedaannya adalah adanya huruf atau kita sebut sebagai peubah nantinya atau variabel bebas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan peubah? Nah, peubah atau variabel itu adalah lambang pengganti atau lambang atau simbol yang digunakan untuk menyatakan sembarang anggota suatu himpunan. Nah, jika himpunannya yang kita gunakan nanti adalah himpunan bilangan real, maka variabel atau peubahnya nanti akan kita sebut sebagai variabel atau peubah bilangan real. Nah, untuk selanjutnya itu nanti akan kita sebut dengan yang kita pakai adalah variabel atau peubah bilangan real. Nah, sebelum masuk lebih dalam ke pertidaksamaan, yang perlu kita ketahui kalimat matematika itu dibagi menjadi 2 ya, yaitu kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Nah, kalimat tertutup itu kita sebut sebagai pernyataan. Nah, kalimat tertutup itu adalah kalimat yang sudah kita ketahui kebenarannya. Sebagai contoh, misalnya, Universitas Tanjung Pura Pontianak terletak di Pontianak. Nah, itu kalimatnya kan bernilai benar ya, berarti itu adalah kalimat tertutup. Contoh lain kalimat tertutup misalnya adalah 2 tambah 4 sama dengan 5. Nah, itu kita sudah tahu dia bernilai salah. Oh, berarti itu adalah kalimat tertutup. Jadi kalau kalimat kita sudah tahu itu bernilai salah atau benar, itu kita sebut dengan kalimat tertutup. Tetapi ketika kita tidak tahu itu bernilai benar atau salah, dalam artian dia memuat variabel seperti itu, maka itu kita sebut dengan kalimat terbuka. Nah, berarti ketaksamaan di sini ini termasuk kalimat tertutup. Karena kita tahu dia benar atau dia salah. Kalau pertidaksamaan itu adalah kalimat terbuka. Nah, kalau persamaan itu adalah persamaan itu juga adalah kalimat terbuka. Persamaan juga kalimat terbuka. Nah, kalau kalimat terbuka persamaan kan contohnya misalnya adalah X min 2 sama dengan 4. Oh, berarti di sini kita sudah tahu langsung kalau X-nya itu adalah 6. Penyelesaian dari persamaan itu adalah sebuah titik. Nah, bagaimana penyelesaian dari pertidaksamaan? Nah, kalau penyelesaian dari pertidaksamaan nanti akan kita bahas ya.
Nah, pertidaksamaan atau inequality itu adalah kalimat matematika terbuka yang memuat salah satu tanda ketidaksamaan, yaitu bisa kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Nah, contoh dari pertidaksamaan misalnya adalah 2x min 7 kurang dari sama dengan x plus 1. Ini pertidaksamaan satu peubah. Contoh lainnya misalnya adalah 2x min 1 per x plus 3 lebih besar dari 1. Ini juga pertidaksamaan satu peubah. Kemudian x kuadrat plus y kuadrat kurang dari 9. Ini pertidaksamaan nonlinear, dua peubah ya. Baru x kuadrat min x min 12 kurang dari 0. Nah, ini adalah pertidaksamaan kuadrat. Nah, untuk menyelesaikan suatu pertidaksamaan, itu artinya kita mencari seluruh bilangan yang dapat dicapai oleh peubah yang ada dalam pertidaksamaan tersebut. Nah, kalau tadi kan x min 2 sama dengan 4, maka kita tahu langsung penyelesaiannya hanya titik, yaitu x sama dengan 6. Tetapi ketika kita membahas x min 2 kurang dari sama dengan 4, maka ini kan penyelesaiannya berupa himpunan x kurang dari sama dengan 4. Jadi himpunan titik-titik yang berada di bawah atau kurang dari sama dengan 4. Seperti itu. Nah, himpunan penyelesaian yang menyebabkan tadi pertidaksamaan tersebut bernilai benar, itulah yang kita sebut sebagai himpunan penyelesaian. Nah, bagaimana cara kita untuk menyelesaikan atau menyelesaikan suatu pertidaksamaan? Nah, itu dapat kita gunakan atau kita selesaikan dengan menggunakan sifat-sifat aljabar dan sifat-sifat urutan yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, sebelum masuk lebih dalam ke sini, untuk menuliskan himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan, itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Bisa dengan menuliskan notasi himpunan, atau bisa juga dengan menuliskan notasi selang. Nah, sebelum masuk ke penyelesaian pertidaksamaan, berarti kita harus mengetahui dulu tentang selang. Nah, apa sih yang dimaksud dengan selang? Nah, selang sendiri itu adalah himpunan bagian dari bilangan real. Nah, secara umum, selang tadi adalah himpunan bagian dari bilangan real ya. Oh, Ibu salah. Selang adalah himpunan bagian dari bilangan real. Nah, secara umum, selang itu terbagi menjadi dua. Selang terbagi menjadi dua. Yaitu, pertama, selang hingga. Selang hingga itu jika batas-batasnya adalah bilangan real. Nah, yang kedua itu adalah selang tak hingga. Jika batas-batasnya itu adalah bukan bilangan real. Nah, nanti kita akan menemukan ada dua lambang, yaitu lambang kayak ini, dan ada lambang negatif tak hingga. Nah, lambang tak hingga di sini itu artinya menyatakan membesar tanpa batas. Ini artinya membesar tanpa batas. Dan yang ini artinya mengecil tanpa batas. Nah, kalau tadi selang dibagi menjadi dua, ada selang hingga dan selang tak hingga. Nah, berdasarkan ada atau tidaknya batas, ada atau tidaknya batas atau titik ujung, maka selang itu terbagi menjadi
ada sih batasnya. Ya, berdasarkan batasnya, maaf Ibu, berdasarkan batasnya, selang itu dibagi menjadi dua, yaitu selang atau interval terbuka selang interval atau interval terbuka itu dinotasikan dengan himpunan X, di mana A kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan B. Nah, kalau, oh Ibu keliru, sorry. Terbuka ya, sorry. Terbuka. Tadi adalah dinotasi dengan himpunan X, di mana A kurang dari X, kurang dari B. Nah, di sini maksudnya adalah semua bilangan, ini maksudnya adalah semua bilangan antara A dan B yang terbuka. Nah, yaitu dia dinotasikan dengan X, di mana A kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan B. Itu adalah semua bilangan si himpunan tadi dikatakan himpunan, dan ingat di sini nah selang dia dinotasikan dengan B, semua bilangan antara A dan B, tetapi tidak termasuk A dan B itu sendiri. Kalau dia selang interval tertutup, yaitu himpunan X, di mana A kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan B, yang artinya adalah semua bilangan antara A dan B, termasuk A dan B itu sendiri. Jadi secara notasi dia dinyatakan dengan kurung siku A, B. Jadi semua bilangan antara A dan B termasuk A dan B. Kalau selang siku itu artinya. Kalau selang biasa, kurung biasa, berarti himpunan bilangan antara A dan B tidak termasuk A dan B itu sendiri. Nah, oke. Nah, nanti juga kita akan mempelajari adanya operasi atau kombinasi dari keduanya, dari selang terbuka dan selang tertutup. Nah, nanti kita bahas di depan A kurang dari X kurang dari B. Nanti ini kita sebut aja sebagai ujung bawah atau batas bawah, terbatas ke bawah. Dan B di sini adalah ujung atas atau batas atas, terbatas ke atas. A batas bawah, terbatas ke bawah, B-nya terbatas ke atas. Nah, di sini ada Ibu lampirkan sebuah tabel. Kalau secara khususnya selang di sini nanti akan kita lihat. Yang pertama di sini adalah penulisan himpunan X, di mana A kurang dari X kurang dari B, berarti penulisan selang karena di sini himpunan bilangan antara A dan B tetapi tidak termasuk A dan B. Di sini tandanya tanda kurang dari. Berarti penulisan selangnya pakai selang kurung biasa. Kurung biasa ya. A, B. Nah, gambar grafiknya berarti kalian buat di sini, kalian buat A, di sini B. Kemudian karena dia selang terbuka, berarti karena dia memiliki terbatas ke bawah A dan terbatas ke atas B, baru di tengah di antara A B-nya kalian arsir seperti ini. Bentar. Ibu
arsir seperti ini. Nah, ini himpunan selang terbuka. Kita sebut dia sebagai selang terbuka. Terbuka. Nah, yang kedua yaitu himpunan X di mana A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B, maka di sini adalah himpunan bilangan di antara A dan B termasuk A dan B. Karena di sini tanda sama dengan termasuk A dan B, maka kurung yang kita gunakan adalah kurung siku. Nah, kalau kita gambarkan secara grafik, berarti kita buat ini A, ini B. Karena di sini termasuk A dan B, berarti di sini kurung siku, sini kurung siku, baru di tengahnya kita arsir. Nah, ini kita sebut dengan selang tertutup. Nah, yang ketiga yaitu himpunan X di mana A kurang dari sama dengan X kurang dari B. Nah, ingat dia di sini kurang dari sama dengan A. Berarti dia terbatas ke bawahnya adalah A dan A-nya termasuk di dalam himpunan. Berarti untuk A dia kurung siku dan untuk batas atasnya, terbatas ke atasnya adalah B, tetapi dia tidak sama dengan B. Berarti untuk B-nya adalah dia kurung biasa. Nah, kalau kita gambarkan, berarti di sini A, B, seperti itu, di A-nya dia kurung siku, di B-nya dia kurung biasa. Nah, ini kita sebut dengan selang setengah terbuka. Setengah tertutup sama saja ya. Nah, kemudian yang keempat, selang yang keempat. Selang yang keempat itu adalah selang himpunan X di mana A kurang dari X kurang dari B. Nah, kita lihat batas bawahnya, terbatas ke bawah yaitu A. Terbatas ke bawah yaitu A, tetapi A-nya tidak termasuk dalam anggota himpunan. Berarti dia kurung biasa A-nya. Dan terbatas ke atasnya adalah B. Tetapi di sini tandanya sama dengan, artinya B termasuk dalam himpunan. Berarti kurung atas, kurung untuk penutupnya yaitu kurung siku. Nah, kalau dalam bentuk grafik himpunan, berarti kalau kita gambarkan di sini A, di sini B, berarti di sini kurung biasa, di sini kurung siku. Oh iya, lupa Ibu arsir ya tadi ya. Berarti kalau kita arsir tengahnya himpunan ini, ini Bu, kok terakhir sampai sini ya? Ini kita sebut dengan setengah terbuka atau setengah tertutup. Bentar, Ibu ganti warnanya dulu, yang ini R. Nah, ya. Oke. Nah, selanjutnya. Himpunan X di mana X kurang dari sama dengan B. Dia mempunyai batas atas yaitu B. Dan tandanya sama dengan, berarti kurung siku B. Nah, tetapi dia tidak mempunyai batas bawah. Yang artinya dia mengecil, dia tidak mempunyai batas bawah. Yang artinya dia mengecil tanpa batas. Nah, kalau dia mengecil tanpa batas, tadi kalian ingat dia adalah negatif tak hingga. Nah, kalau negatif tak hingga, dia terbatas, tidak mengecil tanpa batas, berarti kurung biasa yang kalian gunakan. Nah, kalau secara grafik, berarti dia digambarkan seperti ini. Karena dia terbatas ke atas yaitu B, berarti di sini B, berarti baru di sini kalian akhirnya sampai ke bawah. Seperti ini. Nah, di arsirnya di sini. Nah, gini.
Oke, selanjutnya. Yaitu himpunan X di mana X kurang dari B. Sama, dia mempunyai batas terbatas ke atas, yaitu B. Nah, tetapi dia tidak terbatas ke bawah. Nah, B sama seperti yang pertama, hanya saja di sini dia tidak pakai tanda sama dengan. Ya, dia tidak pakai tanda sama dengan di sini. Dia di sini tidak pakai tanda sama dengan. Karena dia di sini tidak pakai tanda sama dengan, berarti di sini kurungnya adalah kurung biasa B, dan dia mengecil tanpa batas karena dia tidak terbatas ke bawah. Nah, kalau kita gambarkan sama seperti tadi, hanya saja bedanya di sini adalah kurung biasa B. Nah, gambarnya sama. Menunjukkan kenapa ya? Oke. Nah, yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini justru dia mempunyai batas bawah, yaitu A ya, tetapi dia tidak mempunyai batas atas. Berarti dia membesar tanpa batas. Kalau dia membesar tanpa batas, berarti tadi adalah tak hingga ya, positif tak hingga ya. Nah, karena dia mempunyai batas bawah, berarti dan terbatas ke bawahnya adalah pakai tanda sama dengan, berarti batas bawahnya pakai kurung siku. Di sini A, baru karena dia membesar tanpa batas, berarti tak hingga, baru di sini kurung biasa. Nah, kalau kita gambar seperti ini. Ini A, karena A-nya kurung siku, berarti di sini kurung siku, baru kalian arsir di sini. Nah, kemudian himpunan X di mana X lebih besar dari A. Nah, sama seperti yang tadi, dia juga mempunyai batas bawah, tetapi dia tidak mempunyai batas atas. Hanya saja bedanya A tidak termasuk dalam anggota himpunan, berarti dia kurung biasa, karena di sini tidak pakai tanda sama dengan. Dan karena dia tidak mempunyai batas atas, berarti dia membesar tanpa batas. Berarti di sini A, tak hingga. Nah, berarti kalau gambarnya sama seperti tadi, cuma bedanya di sini kurung biasa. Nah, kita arsir gini. Oke, yang BR. Kalau R ya tetap R ya di sini. Baru di sini kita gambar cukup kayak gini saja. Oh, bukan, sorry, bukan R di sini. Kalau R berarti dia tidak mempunyai batas bawah dan tidak mempunyai batas atas kan, berarti di sini kita tulis negatif tak hingga, koma, positif tak hingga. Aduh, ini kenapa kayak ini? Ibu perbaiki. Negatif tak hingga, koma, positif tak hingga. Ini Ibu tulis di sini aja. Negatif tak hingga, koma, positif tak hingga. Oke. Nah, ini beberapa selang. Selang pada selang himpunan, notasi selang himpunan. Jadi ada selang terbuka, yang ini tadi, ini notasi himpunannya, ini notasi selangnya, ini grafiknya. Nah, ada selang tertutup, ini notasi himpunan, notasi selang, grafiknya. Selang setengah terbuka dan setengah tertutup ada dua, yaitu ini. Ya, sama sih yang di bawah juga ya. Ada notasi himpunan, notasi selang, dan grafiknya. Nah, kita coba di sini. Ada beberapa soal. Yang A adalah himpunan selang tertutup 25 diiris dengan selang terbuka 3 dan 37.
Jadi himpunan bilangan di antara 2 dan 5 termasuk 2 dan 5 kita iris dengan himpunan di antara 3 dan 7 tidak termasuk 3 dan 7. Kalau kita gambarkan garis bilangannya, di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ingat kalau irisan himpunan berarti dia termasuk himpunan yang pertama sekaligus himpunan yang kedua. Kalau dia himpunan 25, himpunan bilangan di antara 25 berarti kita tulis di sini 25. Kemudian kita gambar arsir di sini. Kemudian diiris dengan himpunan 37, tapi ingat itu himpunan selang terbuka. 37 ya, berarti 3 dan 7 sini dengan sini. Berarti yang ini. Nah, berarti himpunan pertama sekaligus himpunan kedua karena irisan, berarti dia terletak di sini. Oh, berarti hasilnya adalah selang terbuka, setengah terbuka, batas bawahnya 3, terbatas ke atasnya adalah 5. 5-nya kurung siku ya. Nah, itu hasilnya. Berarti di sini 3, 5 kurung siku. Nah, yang kedua, yaitu himpunan bilangan di antara 2 dan 5, termasuk 2 dan 5, diiris dengan himpunan, digabung dengan himpunan 3 dan 7, himpunan 3 dan 7, bilangan di antara 3 dan 7 tidak termasuk 3 dan 7. Kalau kita gambarkan, seperti tadi, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Himpunan tertutup, selang tertutup 2 dan 5, berarti di sini 2 dan 5-nya termasuk. Digabung. Berarti kalau gabungan, himpunan keduanya ya, digabung dengan 3 dan 7. 3 dan 7. 3 dengan 7. Nah, berarti kalau gabungan keduanya, berarti ini sama saja dengan mengatakan batas bawahnya adalah 2 dan batas atasnya adalah 7, tapi 7 tidak termasuk. Nah, berarti di sini hasilnya adalah 2,7. Selang setengah terbuka ya, sama. Nah, yang ketiga, himpunan bilangan di antara 2 dan 5 termasuk 2 dan 5 diiris dengan himpunan bilangan di antara 5 dan 7 termasuk 5. Berarti kalau kita gambarkan 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 dan 5 berarti di sini ya. 2 dengan 5. Diiris dengan 5 dan 7. Tapi ingat 5-nya termasuk tetapi 7-nya tidak. Ingat kalau dia irisan berarti kedua-duanya adalah anggota. Nah, ternyata yang kedua-duanya anggota itu adalah 5. Nah, 5 di sini hanya bilangan saja, berarti cukup himpunan bilangan 5. Cukup gini saja. Ya. Sama dengan. Oke, yang kedua, yang D. Himpunan bilangan di antara 2 dan 5 diiris dengan himpunan bilangan di antara 5 dan 7, tidak termasuk 5 dan 7. Kita iris.
himpunan bilangan di antara 2 dan 5 diiris dengan 5 dan 7. 5 dan 7. Ingat tidak termasuk 5 dan 7. Berarti karena di sini kalau irisan kan dia termasuk kedua-dua himpunan anggota yang pertama sekaligus himpunan anggota yang kedua. Nah, ternyata dia di sini tidak ada irisannya. 5 termasuk di himpunan pertama tetapi tidak termasuk di himpunan yang kedua. Berarti di sini irisannya adalah himpunan kosong. Nah, di sini adalah anggota himpunan kosong. Intinya seperti itu ya. Nah, kalau sudah paham tentang selang, notasi selang dan grafiknya, ini tadi kan selang dan ini grafik, dan ini grafik, ini grafik. Nah, maka kita akan mencoba untuk menyelesaikan pertidaksamaan. Nah, soal yang pertama, kita coba nyatakan himpunan penyelesaian dari ketaksamaan ke pertidaksamaannya misalnya. Pertidaksamaan yang diberikan dalam cara penulisan selang dan sketsa grafiknya. Nah, kita coba satu persatu dari yang A. Yang A, 2x min 7 kurang dari 4x min 2. Nah, berarti yang kita gunakan di sini itu adalah sifat urutan, yaitu kedua ruas sama-sama ditambah bilangan yang sama. Nah, yang perlu kalian ingat di sini supaya lebih mudah, kita sepakati saja variabel itu terletak di ruas kiri dan konstanta terletak di sebelah kanan. Berarti yang tidak termasuk variabelnya ini kan masih ada di ruas kanan yang ini. Berarti harus kita ubah dia di ruas kiri. Bagaimana caranya? Yang perlu kalian ingat, sifat di urutan itu hanya ada penjumlahan. Masing-masing ditambahkan atau masing-masing dikali, seperti itu ya. Tidak ada pindah ruas. Yang ada masing-masing ruas ditambah. Nah, berarti untuk mengenolkan ini, mengenolkan atau elemen identitaskan 4x, berarti ini kita tambah dengan inverse-nya. Ya, inverse dari 4x itu adalah 4x. Berarti di sini dikurang 4x, ingat masih ada min 2, dan di sebelah kiri juga kita tambah dengan min 4x. Kurang 7. Ekivalennya. Kalian dengan mengatakan 2x kurang 4x itu adalah min 2x, dikurang 7 kurang dari 4x kurang 4x 0, 0 kurang 2 min 2. Nah, ternyata tadi kan kesepakatannya di sebelah kiri itu adalah memuat variabel, di sebelah kanan itu adalah konstanta ya. Nah, ternyata ini belum mematuhi nih. Berarti ini harus kita elemen identitaskan pada penjumlahan yaitu 0. Dengan cara kita tambahkan 7. Jika sebelah kiri kita tambahkan 7, maka sebelah kanan juga kita tambah 7. Berarti hasilnya di sini min 2x kurang dari min 2 tambah 7, 5. Nah, kemudian kita gunakan sifat yang keempat pada urutan, yaitu sifat perkalian. Inverse-nya, inverse dari min 2, itu adalah inverse perkalian kan, min 2, yaitu min 1/2. Nah, berarti sebelah kiri kita kalikan dengan min 1/2. Kalau sebelah kiri kita kalikan dengan min 1/2, sebelah kanan, sebelah kanan juga itu kita kalikan dengan min 1/2. Nah, yang perlu kalian ingat, ketika dia dikali min pada sifat urutan, maka tandanya akan berubah menjadi lebih dari. Berarti ini hasilnya adalah min kali min positif, 2 ini berarti X lebih besar dari, ini Ibu lanjutkan di sini. X lebih besar dari min 5/2. Nah, berarti kalau secara selang, di sini ini dia termasuk yang mana nih? X lebih besar dari min 5/2. Ya.
berarti dia termasuk X lebih besar dari min 5 per 2. Yang ini ya. Artinya dia mempunyai batas bawah, tetapi dia tidak terbatas ke atas. Berarti penulisan selangnya seperti ini. Nah, dan demikian berarti di sini kita tulis, karena dia mempunyai batas bawah, terbatas ke bawah, tetapi tidak mempunyai batas atas, berarti selangnya, penulisan selangnya, selang dalam bentuk HP-nya itu adalah kan terbatas ke bawahnya min 5 per 2 dan di sini tidak tanda sama dengan, berarti kurung biasa min 5 per 2 dan dia tidak terbatas ke atas, artinya dia membesar tanpa batas, berarti di sini positif tak hingga. Nah, seperti ini. Atau dalam bentuk grafik, berarti kita tulis di sini min 5 per 2 karena dia mempunyai batas bawah dan dia tidak sama dengan, berarti di sini kurung biasa, kemudian kita arsir. Seperti ini. Sampai besar ya. Nah, itu yang satu. Yang B. Min 5 kurang dari sama dengan 2X plus 6 kurang dari sama dengan 4. Nah, ini ada dua cara. Nah, tetapi yang perlu kalian ingat, tadi yang seperti yang Ibu katakan, A kurang dari B kurang dari C, itu sama saja dan mengatakan A kurang dari B dan B kurang dari C. Berarti ini sama saja dan mengatakan min 5 kurang dari sama dengan 2X plus 6. Ini ekuivalen dan mengatakan 2X plus 6 lebih besar sama dengan min 5. Nah, sama ya tadi, berarti kesepakatan tadi di sebelah kiri adalah variabel, di sebelah kanan adalah konstanta. Berarti yang ini tidak memenuhi ketentuan, berarti kita elemen identitaskan dalam artian dikurangi 6 ya. Berarti kalau kiri dikurangi 6, kanan dikurangi 6. Berarti di sini ekuivalen dan mengatakan 2X 6 kurang 6, 0 lebih besar dari min 11. Kita kalikan dan elemen inverse perkalian, di sini dikali setengah, ingat setengah positif berarti tidak mengubah ini. Berarti X lebih besar sama dengan min 11 per 2. Dan yang kedua adalah 2X plus 6 kurang dari sama dengan 4. Sama ini memenuhi ketentuan tadi, berarti kita kurangkan 6 untuk menghilangkan dia. Di sini juga dikurangkan 6, berarti 2X kurang dari sama dengan min 2. Sama dikali setengah, kali setengah, elemen identitas perkalian dari 2, berarti setengah kali 2, 1, berarti X kurang dari sama dengan min 1. Nah, berarti di sini kita lihat penulisan selangnya. Di sini dia mempunyai batas bawah, terbatas ke bawah yaitu min 11 per 2. Tetapi dia tidak mempunyai batas, tidak terbatas ke atas. Berarti penulisan selangnya itu adalah, karena di sini kurung tandanya adalah kurang dari sama dengan, berarti kurung siku min 11 per 2. Karena dia tidak terbatas ke atas, berarti di sini positif tak hingga. Nah, di sini X kurang dari sama dengan min 1. Berarti HP-nya itu adalah apa itu? Kurang dari sama dengan min 1. Dia terbatas ke atas, tapi tidak terbatas ke bawah. Berarti dia mengecil tanpa batas. Oh, berarti di sini negatif tak hingga dan batas atasnya adalah min 1. Karena dia di sini kurang dari sama dengan, berarti di sini kurung siku. Nah, secara grafik, kalau kita gambarkan, ini sebenarnya belum selesai ya. Secara grafik, kalau kita gambarkan seperti ini. Grafik pertama tadi adalah dia mempunyai batas bawah adalah min setengah dan dia tidak terbatas ke atas. Berarti min setengah dan dia tidak terbatas ke atas.
Min setengah atau min 11/2 ya? Min 11/2 kurung siku ya. Dan dia tidak terbatas ke atas. Berarti gambarnya gini. Diiris dengan ini himpunan penyelesaian yang pertama tadi. Diiris dengan himpunan penyelesaian yang kedua. Yaitu dia mempunyai batas atas min 1 tetapi tidak terbatas ke bawah, yaitu negatif tak hingga. Min 1 kurang siku juga ya tadi ya. Kurang siku atau kurang biasa sih? Coba ibu lihat ya. Oh iya, ini kurang dari ya, ibu keliru ya ini ya. Kurang dari berarti di sini tidak pakai tanda sama dengan. Berarti ini kurang biasa. Sorry. Berarti dia terbatas ke atas yaitu min 1, tapi dia kurang biasa. Kurang biasa. Dan dia tidak mempunyai tidak terbatas ke bawah. Artinya mengecil tanpa batas. Nah, karena tadi di sini kalimat hubungnya adalah dan, kalau dia dan berarti dia irisan. Kalau atau berarti dia gabungan ya. Berarti kita iris himpunan penyelesaian yang pertama dengan himpunan penyelesaian yang kedua. Berarti HP-nya itu adalah irisan keduanya adalah ini. Min setengah dengan min 11/2 dan min 1. Kenapa ini? Karena irisan itu adalah himpunan himpunan yang anggotanya adalah anggota himpunan pertama sekaligus dan himpunan anggota kedua. Berarti yang ini penyelesaiannya. Nah, atau secara selang kita tulis, karena di sini kurang siku, berarti HP-nya adalah dalam kurung siku min 11/2, min 1 kurung biasa. Atau secara penulisan himpunan penyelesaian notasi himpunannya berarti himpunan X di mana min 11/2 kurang dari sama dengan min 11/2 ke atas bawahnya, kurang dari sama dengan, kenapa kurang dari sama dengan? Karena kurang siku, X kurang dari min 1. Selesai. Ini kurang. Nah, itu soal yang kedua. Sekarang soal yang ketiga. Contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga yaitu X kuadrat min X kurang dari 6. X kuadrat min X kurang dari 6. Nah, di sini kita tidak tahu pertidaksamaan kuadrat ini sifatnya kita mau mencari dia positif atau negatif. Ingat kalau tadi, kalau X kurang dari 0 itu negatif, X lebih besar dari 0 itu positif. Nah, bagaimana cara kita mengetahui dia positif atau negatif? Berarti di sini kita buat dia 0. Ini. Bagaimana caranya dia jadi 0? Berarti masing-masing ruas kita kurangi 6. Berarti kalau di sini kita kurangkan 6, di sebelah kiri juga kita kurangkan 6. Berarti di sini ekuivalen dan mengatakan X kuadrat min X min 6 kurang dari 0. Oh, berarti kita mau mencari dia bilangan X yang menyebabkan pertidaksamaan ini menjadi negatif. Persamaan ini menjadi negatif. Nah, bagaimana kita dapat menentukan persamaan ini negatif atau positif? Langkah awalnya berarti kita mencari yang netralnya dulu. Dia bernilai netral di titik apa? Nah, bagaimana cara kita mencari dia netral di mana? Berarti kita mencari pembuat nolnya dulu, pembuat netralnya dulu. Pembuat persamaannya menjadi netral atau pembuat nolnya. Yaitu X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Nah, berarti ini kita faktorkan. Bilangan berapa untuk yang di tengah? Digit tambah berapa, hasilnya min 1,
Bilangan berapa dikali berapa, hasilnya min 3, min 6. Ingat di sini kalau dikali negatif berarti negatif kali positif atau positif kali negatif. Nggak mungkin negatif kali negatif atau positif kali positif. Karena hasilnya pasti positif. Nah, karena kalau dijumlah dia hasilnya negatif, berarti kemungkinannya bilangan yang negatif itu lebih besar daripada bilangan positif. Nah, bilangan yang dikalikan hasilnya 6 dan selisihnya itu adalah 1, yaitu 3 dan 2. Karena 3 dan 2 itu yang lebih besar adalah 3, berarti di sini adalah bilangannya negatif 3 dengan positif 2. Nah, dengan demikian berarti di sini X dikurang 3, karena tadi bilangan pertamanya adalah negatif 3, atau X dikali X plus 2 sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat, X dikurang 3 dikali X plus 2 sama dengan 0, kita ingat bilangan apapun dikali 0 itu hasilnya 0. A kali 0 itu hasilnya 0. 0 kali A itu hasilnya 0. 0 kali 0 itu juga hasilnya 0. 4 kali 0 itu hasilnya 0. 0 kali 4 itu hasilnya 0. Berarti kemungkinannya antara ini yang 0 atau ini yang 0. Berarti X min 3 yang sama dengan 0 atau X plus 2 yang sama dengan 0. Ketika X min 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 3. Ketika X plus 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 2. Nah, kita sudah tahu nih pembuat nolnya, yaitu min 2 dan 3. Berarti sekarang kita mau mencari grafiknya seperti apa. Kalian gambarkan dulu garis lurus, baru kalian buat nolnya adalah min 2 dengan 3. Kemudian kalian uji. Uji bilangan di antara ini, kemudian di sini, dan di sini. Boleh uji 3 titik atau boleh 1 titik, tetapi Ibu sarankan 3 titik. Nah, pertama kalian uji yang bilangan di sebelah kiri dari min 2, di sebelah sini. Berarti, misalnya Ibu ambil adalah min 3. X sama dengan min 3. Nah, karena kalian mau mengetahui dia nilai positif atau negatif, berarti yang kalian masukin ke sini. Kalian masukin ke X kuadrat min X dikurang 6. Kalian masukkan X-nya sama dengan min 3, berarti min 3 pangkat 2 dikurang min 3 dikurangi 6. Hasilnya min 3 pangkat 2 itu adalah 9. 9 dikurang min 3 sama aja dengan 9 tambah min kali min positif dikurang 6. Berarti hasilnya 9 tambah 3, 12. 12 kurang 6, 6. 6 itu kan positif ya. Berarti min 3 letaknya di sini tadi. Berarti di sini positif. Nah, bilangan di antara min 2 dan 3, uji kalian terserah. Mau ngambil 1 terserah, karena kan yang penting di antara min 2 dan 3. Nah, misalnya Ibu ambil 0. Ibu masukkan sama ke sini ya. Berarti X kuadrat min X dikurang 6. X-nya kita ganti dengan 0. 0 kuadrat kurang 0 dikurang 6. Ternyata hasilnya negatif 6. Oh, berarti di sini negatif. Bilangan di sebelah kiri ke-3, misalnya Ibu ambil adalah 5. Berarti ketika Ibu masukkan 5 kuadrat dikurangi 5 dikurangi 6. Berarti sama dengan 25 kurang 5, 20, 20 kurang 6, 14. 14 itu ternyata lebih besar dari 0. Positif ya, berarti di sini positif. Nah, sekarang yang diminta di soal itu adalah kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 itu adalah negatif kan? Kalau lebih besar dari 0 itu adalah positif. Berarti kita ambil yang negatif, yang ini. Ingat di sini tidak pakai tanda sama dengan. Berarti himpunan penyelesaiannya di antara min 2 dan 3, tetapi tidak termasuk min 2 dan 3 di sini. Nah, ini. Nah, ini. Ini himpunan penyelesaiannya, grafiknya. Dalam artian, dalam bentuk notasi selang, berarti HP-nya kurung biasa 2,
min 2,3 atau dalam bentuk himpunan, notasi himpunan berarti himpunan X di mana min 2 kurang dari X kurang dari 3. Ya, itu untuk yang C. Nah, selanjutnya yang D. Kita bahas. Tadi soalnya yang D itu adalah 3X kuadrat min X min 2. Oh, ini kalian kerjakan sendiri saja ya. Coba sendiri ya. Oke, atau Ibu ajarkan saja ya. D. 3X kuadrat dikurang X dikurang 2 lebih besar dari 0. Berarti yang mau kita cari adalah bilangan positif ya, lebih besar dari 0. Sama, karena kita mau mencari nilai X yang menyebabkan persamaan ini positif, berarti kita mencari nilai X yang menyebabkan persamaan ini itu bernilai netral terlebih dahulu. Supaya nanti kita tahu yang mana yang positif, mana yang negatif gitu ya. Berarti pembuat nolnya dulu kita cari. Netralnya dulu. 3X kuadrat min X min 2 sama dengan 0. Kita faktorkan, berarti kalau dia dikali adalah hasilnya adalah 3 kali min 2 min 6. Kalau dijumlah dia yang di tengah. Kalau dikali tadi yang ini, kalau dijumlah yang di tengah ya, min 1. Nah, ingat sama seperti tadi, kalau dikali min 6, berarti dia antara min kali positif atau positif kali negatif. Karena di jumlah negatif 1, berarti bilangan negatifnya lebih besar dari positif. Nah, ingat kalau bilangan yang dikali hasilnya 6, selisihnya adalah 1, itu adalah 3 kali 2. Nah, 3 ternyata yang bilangan yang lebih besar tadi adalah 3. 3 yang negatif, 2 yang positif. Berarti negatif 3, positif 2, negatif 3, positif 2. Nah, karena di sini 3X kuadrat, berarti Ibu mau pakai cara yang itu aja ya. Cara yang seperti ini aja. Supaya lalu misalnya. Karena di sini 3X kuadrat, 3X, 3X, 3. Berarti kalau di sini 5X kuadrat, 5X, 5X, 5. Itu ya. Kalau di sini 7X kuadrat, 7X, 7X, 7. Nah, tadi dua bilangan yang kita peroleh itu adalah min 3 dengan positif 2. Ternyata ini masih bisa difaktorkan. Sama-sama faktornya adalah 3. Kalau misalnya di sini 2, berarti ya nggak bisa difaktorkan. Karena ini 3, ini min 3, berarti bisa difaktorkan. Berarti 3 kali berapa hasilnya 3X, di sini X, 3 kali min 1. 3X plus 2 per 3. Sama dengan 0. Ini bisa kita bagi, 3 bagi 3, 1, berarti X min 1 dikali 3X plus 2 sama dengan 0. Berarti kemungkinannya ada 2, yaitu antara ini yang 0 atau ini yang 0 ya. X min 1 yang sama dengan 0 atau 3X plus 2 yang sama dengan 0. Ketika X min 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 1. Ketika 3X plus 2 sama dengan 0, berarti 3X sama dengan min 2, X-nya sama dengan min 2 per 3. Nah, pembuat nolnya kita sudah dapat, yaitu min 2 per 3 dan 1. Nah, kita gambarkan dalam garis bilangan. Min 2 per 3 dengan 1. Nah, kita sekarang mau mencari di mana di sini ternyata dia yang bernilai netral atau 0. Di mana sekarang yang bernilai negatif atau yang bernilai positif. Ingat, kalau negatif berarti dia lebih besar. Kalau dia positif berarti lebih besar dari 0, kalau dia negatif berarti kurang dari 0 ya. Nah, kita uji. Kita ambil bilangan lebih kecil dari min 2 per 3. Misalnya Ibu ambil misalnya adalah min 2. Apakah harus min 2? Tidak. Boleh min 1, boleh min 4, tetapi tidak boleh 0. Kenapa? Karena 0 letaknya di sini. Ya. Kita ambil misalnya X-nya adalah min 2. Kita masukkan ke sini. Karena kita mau melihat dia nilainya apa, positif atau negatif atau netral. Kita masukkan ya. Kalau netral nggak mungkin karena bilangannya tadi adalah 1 dan min 2 per 3 ya.
Kita masukkan ke 3x kuadrat min x min 2. Berarti 3 kali min 2 pangkat 2 dikurang min 2 kurang 2. Hasilnya adalah 3 kali 4, 12. 12 tambah 2, 14 dikurangi 2. Hasilnya 12. 12 positif, berarti di sini positif. Nah, kemudian bilangan di antara min 2 per 3 dan 1. Kita ambil misalnya adalah 0. Ini kita masukkan saja, berarti 3 kali 0 dikurangi 0 dikurangi 2. Berarti hasilnya adalah negatif 2. Berarti di sini negatif. Nah, bilangan setelah 1. Berarti titik ujinya misalnya kita ambil adalah 3. Apakah harus 3? Tidak ya. Boleh aja 5, boleh aja 7. Seperti itu ya. Kita masukkan 3 kali 3 kuadrat dikurangi 3 dikurangi 2. 3 kali 9. 3 kuadrat kan 9. Dikurangi 3 dikurangi 2. Berarti hasilnya adalah 27 kurang 3, 24 kurang 2 adalah 22. Positif ya. Berarti di sini positif. Nah, karena yang diminta adalah lebih besar dari 0, berarti yang diminta adalah positif. Berarti positif ke arah sini kan? Nah, karena di sini tidak pakai tanda sama dengan, berarti dia kurung biasa. Ingat ke arah sini nih. Ke arah sini. Berarti gini. Dengan ke arah sana ya. Kurung biasa juga. Ternyata berarti di sini himpunan penyelesaiannya secara selang dia tidak mempunyai batas, tidak terbatas ke bawah. Berarti kalau tidak terbatas ke bawah sama aja mengecil tanpa batas ya. Berarti negatif tak hingga dia terbatas ke bawahnya, terbatas ke atasnya min 2 per 3 tetapi tidak termasuk min 2 per 3. Berarti kurang biasa. Digabung dengan dia tidak terbatas ke atas. Berarti membesar tanpa batas. Tetapi dia mempunyai batas, ujung batas bawahnya yaitu 1 ya. Berarti 1 terbatas tidak terbatas ke atas berarti membesar tanpa batas yaitu tak hingga. Seperti ini. Kalau dalam bentuk selangnya. Kalau dalam bentuk himpunannya berarti himpunan X di mana X kurang dari min 2 per 3 atau X lebih besar dari 1. Nah, itu yang D. Kemudian yang E. Yang E, X min 1, X plus 2 lebih besar sama dengan 0. Di sini ya, Ibu tulis. E, X min 1 per X plus 2 lebih besar dari sama dengan 0. Nah, kemungkinannya ada 2, yaitu antara positif dibagi positif, hasilnya positif kan, karena lebih besar dari 0 kan positif. Atau negatif dibagi negatif, toh negatif bagi negatif juga positif. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita mencari nilai positif dan negatifnya tadi. Nah, tetapi kan kita tidak bisa mencari nilai positif dan negatifnya tadi ya, sebelum kita mencari nilai pembuat nolnya dulu. Nah, berarti kita cari dulu pembuat nolnya. Pembuat nol dari pembilang dan pembuat nol dari penyebut. Jadi, X min 1 sama dengan 0, seperti itu. Dan X plus 2 sama dengan 0. Berarti X min 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 1. Dan X plus 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 2. Kita sudah dapat nih, pembuat nolnya adalah min 2 dan 1. Kita gambarkan dalam garis grafik. Min 2 dengan 1. Sama seperti tadi, kita uji. Kita kan belum tahu yang mana daerah yang bernilai positif dan mana yang bernilai negatif. Yang kita tahu ya, X lebih besar dari 0 itu positif, X kurang dari 0 itu negatif.
Nah, berarti kita uji dulu. Kita ambil titik di sebelah min 2. Misalnya kita ambil adalah X-nya adalah min 3. Seperti itu ya. Baru kita masukkan ke sini. Min 3 kurang dari 1. Min 3 kurang dari 1. Min 3 kurang 1 dibagi min 3 tambah 2. Min 3 kurang 1 itu min 4, dibagi min 3 tambah 2, min 1. Min 4 bagi min 1, 4. 4 ternyata positif, lebih besar dari 0 ya. Berarti di sini positif. Nah, kemudian di antara min 2 dan 1, kita ambil misalnya X-nya 0. X-nya 0, berarti kita masukkan 0 kurang 1 dibagi 0 tambah 2. Lebih besar sama dengan, kok lebih besar? Sama dengan min 1 bagi 2. Hasilnya negatif. Berarti di sini negatif. Kemudian ujian di sini. Di sebelah 1, misalnya kita ambil adalah X-nya adalah 4 ya, misalnya. X-nya 4. Di sini aja Ibu buat ya. X-nya 4, berarti kita ganti 4-nya dan 1. Berarti 4 kurang 1, X-nya dan 4. 4 kurang 1 per 4 tambah 2. Nah, berarti 4 kurang 1 kan 3. 3 dibagi 4 tambah 2, 6. 3 per 6 kan positif ya. Berarti di sini positif. Nah, sampai sini baru kita lihat ternyata yang diminta dalam soal itu adalah daerah lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 itu adalah positif. Berarti yang ini. Yang ini. Dengan yang ini. Nah, hanya saja kita belum tahu nih dia kurung siku atau kurung biasa. Nah, kalau di kurung siku, kalau di pembilang itu kan tidak ada syarat. Tidak, kalau di pembilang itu kan tidak ada syarat yang mengharuskan dia terdefinisi. Ada. Berarti dia kurungnya mengikuti yang ini. Tandanya kan kurang dari sama dengan. Berarti karena dia ke arah sana, berarti di sini kurung sikunya ke arah sana. Nah, kemudian karena penyebut di sini tidak boleh sama dengan 0, berarti X plus 2-nya kan tidak boleh sama dengan 0 nih. Berarti X-nya tidak boleh sama dengan min 2. Tidak boleh sama dengan min 2 ya. Nah, karena X tidak boleh sama dengan min 2, berarti min 2 tidak termasuk dalam anggota himpunan penyelesaian. Berarti di sini kurungnya adalah kurung biasa. Kurung biasa seperti ini. Nah, oke. Nah, sampai sini baru kita buat selangnya dalam bentuk selang. Ingat, di sini dia mengecil atau dia tidak mempunyai batas, tidak terbatas ke bawah. Kalau dia tidak terbatas terbawah, berarti dia mengecil tanpa batas. Berarti negatif tak hingga. Dan dia terbatas ke atas, yaitu min 2. Min 2-nya kurung biasa ya. Digabung dengan dia mempunyai batas terbatas ke bawah, yaitu 1. Tetapi dia tidak terbatas ke atas atau membesar tanpa batas, berarti positif tak hingga. Sebenarnya nggak usah pakai positif juga biasa ya. Seperti ini selangnya. Atau dalam bentuk himpunan, notasi himpunan berarti himpunan X di mana karena dia nih di sini tadi adalah mengecil tanpa batas, berarti X kurang dari min 2. Kenapa tidak sama dengan? Karena di sini kan kurung biasa ya. Atau X lebih besar dari 1. Karena membesar tanpa batas. Makanya dia lebih besar dari 1. Sama dengan ya. Karena di sini kurung siku. Di sini. Oke. Selesai untuk yang E. Nah, selanjutnya kita bahas yang F.
Ya, yang F misalnya ya. 2X min 5 dibagi X min 2 kurang dari sama dengan 1. Langkahnya sebenarnya sama saja ya. Yang F 2X min 5 dibagi X min 2 kurang dari sama dengan 1. Nah, di sini kita belum tahu dia positif atau negatif. Karena yang kita tahu kalau dia X-nya lebih besar dari 0, dia positif. Kalau X-nya kurang dari 0, dia negatif. Nah, sedangkan di sini bukan 0, tapi 1. Berarti supaya di sini jadi 0, masing-masing ruas kita kurangkan 1. Berarti di sini kita kurangkan 1, di sebelah kiri juga kita kurangkan 1. Nah, berarti nih karena di sini dikurang 1, berarti di sini sudah kurang dari sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan yang di sebelah kiri, berarti di sini harus kita samakan penjemput. Ya, berarti ini sama saja dengan 2X min 5 per X min 2 dikurang X min 2 per X min 2. Artinya ini sama saja dengan 2X min 5 dikurang X kurang 2. Ingat ini dua suku ya, berarti pakai tanda kurung. Dibagi dengan X min 2, kurang dari sama dengan 0. Berarti nanti yang diminta adalah negatif ya, karena kurang dari sama dengan 0. Yang ini. Nah, sampai sini. Berarti 2X min 5 min kali X min X min pakai sifat distributif, min kali min 2 positif 2 dibagi X min 2 kurang dari sama dengan 0. Berarti 2X kurang XX min 5 tambah 2 min 3 per X min 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, kalau karena diminta adalah negatif, berarti kemungkinannya antara dua. Antara ini positif bagi negatif atau negatif pakai positif. Nah, kita belum tahu nih yang mana yang positif, mana yang negatif. Nah, berarti sama seperti tadi, kita mencari pembuat nolnya dulu. Angkanya selalu sama, pembuat nolnya dulu. Buat 0, berarti X min 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 3. Dan X min 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2. Kita ambil dalam grafik, garis lurus, 2 dan 3. Nah, kita cari nih. Kita cari dia bernilai yang positif di mana, bernilai negatif di mana dengan mengujinya, uji titik ya, misalnya uji di sebelah kiri 2. Kita ambil bilangannya misalnya 0 ya, yang mudah ya. X sama dengan 0, kita masukkan ke yang sini ya. Yang sudah kita tahu dia diminta adalah kurang dari 0, kurang negatif. Kita masukkan ke sini. 0 min 3, 0 dikurang 2. Berarti negatif 3 dibagi negatif 2. Hasilnya positif. Berarti di sini positif. Negatif bagi negatif kan positif. Nah, selanjutnya di antara 2 dan 3. Aduh, di antara 2 dan 3 bilangannya itu banget ya. Gak apa-apa lah. Ibu ambil misalnya 5 per 2. 2,5 ya. Berarti Ibu masukkan 5 per 2. X-nya kita ganti dengan 5 per 2. Yang ini. Kita kurang dengan 3. Dibagi 5 per 2 dikurang dengan 2. Berarti hasilnya di sini adalah min 1 per 2 dibagi dengan 1 per 2. Hasilnya adalah min 1. Ternyata di sini negatif. Kemudian di sebelah kanan 3 kita ambil di sini. Misalnya kita ambil adalah 4. X sama dengan 4. Kita uji ya. Kita masukkan ke sini berarti 4 dikurang 3 dibagi 4 dikurangi 2. Berarti hasilnya adalah 4 bagi kurang 3, 1 per 2 positif ya. Berarti di sini positif.
Nah, sudah dapat nih. Sekarang kita lihat, ternyata yang diminta kurang dari sama dengan 0, yaitu negatif. Berarti daerah penyelesaiannya adalah negatif. Berarti yang ini, negatif. Nah, sekarang ujung-ujungnya masuk atau tidak? Nah, karena untuk yang pembilang, yaitu pembilang yang ini tidak ada batasnya, tidak ada syaratnya, berarti di sini masuk ya. Karena di sini kurang dari sama dengan. Nah, untuk penyebutnya, ingat, penyebut tidak boleh sama dengan 0, berarti X-2 tidak boleh sama dengan 0. Berarti X-nya tidak boleh sama dengan 2. Berarti ini kurung, dia tidak termasuk himpunan penyelesaian. Berarti di sini kurung biasa. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya itu adalah kurung biasa 2, bilangan di antara 2 dan 3 termasuk 3. Atau dalam himpunan, notasi himpunan, berarti himpunan X di mana nah, itu yang F. Satu lagi yang G. Yang G-nya Ibu lupa soalnya tadi apa ya? Nih. Aduh. Kelewatan. 2X plus 6 per X min 2 kurang dari X plus 1. 2X plus 6 per X min 2 kurang dari X plus 1. G-nya 2X plus 6 per X. Aduh, Ibu lupa. 2X plus 6. Ibu lupa lagi soalnya tadi. 2X plus 6. Balik lagi. 2X plus 6 per X min 2 kurang dari X plus 1. Nah, ini caranya sama seperti tadi. Kita harus mencari nilai X-nya positif atau X-nya negatif. Kurang dari 0 ya. Tetapi kita belum tahu nih, ini persamaannya positif atau negatif. Nah, caranya berarti di sini kita buat 0 dengan cara dikurangi X plus 1. Kalau kiri dikurangi X plus 1, ingat X plus 1 dua suku, berarti dalam kurung kanan juga dikurangi X plus 1, gitu kan? Berarti di sini menjadi 2X plus 6 per X min 2 dikurang X plus 1 kurang dari sama dengan X dikurang X 0, 1 kurang 1, 0. Nah, untuk menyelesaikan yang di sebelah kiri, berarti kita samakan penyebutnya dulu. Berarti di sini kita kalikan dengan X min 2 per X min 2. Kenapa? Karena X min 2 bagi X min 2 kan 1 ya. Karena udah sama penyebutnya, berarti di sini per X min 2, baru di sini 2X plus 6, dikurang X plus 2 dikali X plus 1 dikali X min 2. X kali X, X kali min 2 min 2X, plus 1 kali X, plus X. Min 2X ditambah X berarti min X ya. Ya. 1 kali min 2, min 2. Kurang dari sama dengan 0. Berarti di sini 2X plus 6 min kali X min X kuadrat min kali min X plus X min kali min 2 positif 2 per X min 2 kurang dari sama dengan 0. Berarti hasilnya min X kuadrat plus X X tambah 2 3X ya, 2 tambah 6 8 per X min 2.
kurang dari sama dengan 0. Nah, yang diminta adalah negatif. Cuma kita belum tahu. Sama seperti tadi, berarti kita mencari pembuat nolnya. Min X kuadrat plus 3X plus 8 sama dengan 0. Berarti ini sama aja dengan X kuadrat min 3X, kita kali negatif, min 8 sama dengan 0. Nah, ini ternyata tidak bisa kita faktorkan. Berarti karena tidak bisa kita faktorkan, kita pakai rumus ABC. Berarti X1,2, A-nya di sini adalah, ntar, ibu hapus dulu. Pakai rumus ABC saja ya, biar cepat. A-nya, ingat kalau bentuk umum persamaan kuadrat kan adalah AX kuadrat tambah BX tambah C. Ada 0, berarti A-nya adalah 1, B-nya adalah min 3, C-nya adalah min 8. Berarti X1,2-nya adalah min B bentar, ini Bu. Min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Itu rumusnya tadi ya. Berarti min B 3 ditambah atau dikurang akar min 3 kuadrat 9 dikurang 4 kali A kali C. C-nya adalah min 8 per 2. Berarti sama dengan 3 plus minus akar 9 tambah 3, 2, 4, 1 bagi 2. Berarti X1-nya 3 plus akar 41 per 2. X2-nya oh terbalik, di sini X1-nya, X2-nya. Ini pembuat nolnya. Untuk yang pembilang, pembuat nol untuk penyebutnya adalah X-2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 2. Nah, kita gambarkan dalam grafik. Akar 41 itu kan lebih dari akar 36 ya. Berarti 6 lah kalau kita perkirakannya. Berarti 3 kurang 6 negatif 3. Negatif 3 dibagi 2 berarti negatif 1 sekian lah. Di sini berarti 9 bagi 2, 4 sekian lah. Nah, berarti kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik seperti ini. Di sini 3 min akar 41 per 2. Baru di sini 2. Baru di sini 3 plus akar 41 per 2. Nah, kita sama. Seperti tadi kita sudah tahu nih pembuat nolnya atau yang netralnya. Berarti kita mencari yang negatif dan positifnya di mana? Dengan cara uji. Ingat tadi perkiraan kita 3 dikurang akar 41 per 2 itu adalah negatif 1. Kalau ini adalah 4 ya. Perkiraannya loh ini, perkiraan kasar. Berarti kita uji. Ujinya ada 4 titik. 1, 2, 3, 4. Uji pertama, kedua, ketiga, keempat. Oke, uji yang pertama. Di sebelah kiri min 1, misalnya kita ambil adalah X sama dengan 0. Berarti kita masukkan ke yang ini. Yang dia di sebelah kiri kanannya itu adalah 0. Berarti yang ini. Nih, kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke min X kuadrat plus 3X plus 8 per X-2 ya. X-2 kita masukkan 0. Berarti 0 kuadrat ditambah 3 kali 0 ditambah 8 per min 2. 0 kurang 2 kan min 2 ya. Berarti hasilnya negatif ya. Negatif 4 berarti di sini negatif. Di antara min 1 dengan 2. Oh, salah. 0 ya di sini ya. Salah ya berarti Ibu. Di sini min. Uji yang kedua justru ini. Ibu keliru. Uji yang pertama berarti di sebelah kiri dari min 1 berarti kita ambil adalah min 2 misalnya ya. Sorry. Berarti negatif dikali negatif 2 pangkat 2 ditambah 3 kali negatif 2 ditambah 8 dibagi negatif 2 kurang 2. Berarti hasilnya
min 2 pangkat 2, 4, ditambah 3 kali min 2, min 6, ditambah 8, per min 4. Min 4 kurang 6, min 10, tambah 8, min 2, min 2 dibagi min 4, positif ya berarti. Berarti di sini positif. Di antara 2 dengan 3, 2 dan 4 kita ambil 3 misalnya ya. Kita masukkan saja min 9 ditambah 3 kali 3, 9 tambah 8 per 3 kurang 2, 1. Berarti 8 bagi 1 positif ya. Berarti di sini positif. Uji keempat, yaitu di sebelah kanan dari ini. Berarti kita ambil aja 5. Berarti X sama dengan 5, kita ganti ke sini, min 5 pangkat 2, 25, tambah 3 kali 5, ditambah 8, per 5 kurang 2. Berarti min 2, 5 tambah 15, min 10 tambah 8, min 2. Min 2 bagi 3, min. Nah, yang diminta dari soal itu adalah kurang dari sama dengan 0. Berarti kurang dari sama dengan 0 tadi adalah negatif. Nah, kalau kurang dari sama dengan 0 sama dengan negatif, berarti daerah penyelesaiannya adalah daerah yang negatif. Nah, daerah yang negatif berarti di sini ya. Di sini. Nah, kadang kita mencari, menguji di titik-titiknya itu ikut termasuk atau tidak. Karena di penyebutnya itu tidak menyaratkan dia ada syarat gitu. Berarti karena di sini kurang dari sama dengan, berarti untuk pembilangnya dia termasuk. Pembilangnya tadi kan adalah yang ini ya. Berarti termasuk ya. Karena negatifnya di daerahnya di sini, berarti di sini kurung siku, di sini juga kurung siku. Kenapa arahnya ke sana? Ya karena ini penyelesaiannya ke sana. Terbatas ke atas, tidak terbatas ke atas. Nah, sekarang pertanyaannya di 2. Nah, 2 tadi kan sebagai penyebut ya. Berarti kan penyebutnya kan tidak boleh sama dengan 0. Berarti X-nya tidak boleh sama dengan 2. Berarti di sini kurung biasa. Nah, dalam bentuk HP, dalam bentuk selang, berarti himpunan penyelesaiannya dia terbatas ke bawahnya adalah 3 dikurang akar 41 per 2. Terbatas ke atasnya adalah 2, tetapi 2 tidak termasuk, berarti kurang biasa. Digabung dengan dia mempunyai batas saat bawahnya adalah 3 tambah akar 41 per 2, tetapi dia tidak terbatas ke atas. Kalau dia tidak terbatas ke atas adalah membesar tanpa batas, berarti tak hingga. Nah, ini dalam bentuk selang. Dalam bentuk himpunan, notasi himpunan berarti adalah himpunan X di mana nggak cukup ya, 3 kurang akar 41 per 2 kurang dari sama dengan X. Kenapa kurang dari? Karena di sini kurung siku ya. Kurang dari 2. Kenapa dia tidak pakai kurung siku? Tidak pakai sama dengan karena di sini kurang biasa. Atau dia membesar tanpa batas, tetapi dia mempunyai batas bawah. Berarti X lebih besar dari ya. Itu sudah Ibu berikan contoh sebanyak 6. Nah, nanti akan Ibu berikan latihan soal, tetapi setelah Ibu menjelaskan nilai mutlak terlebih dahulu. Nah, untuk nilai mutlak itu akan Ibu jelaskan itu setelah video pembelajaran ini ya. Berarti akan ada video pembelajaran selanjutnya yaitu tentang nilai mutlak. Nah, untuk video pembelajaran yang ini Ibu akhiri dulu untuk ini nilai mutlak. Ya. Ya, untuk nilai mutlaknya nanti akan Ibu upload menyusul ya. Ya.
Terima kasih atas perhatiannya. Selamat stay, ya, tetap jaga kesehatan.